Seorang istri menjadi TKW demi keluarganya, menghindari suami yang KDRT. Ternyata suami yang gak ada otak marah kepada mertua, melakukan perkosaan bahkan menghabisi mertua sendiri. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Batubara, Sumatera Utara. Seorang lelaki bernama Sah Munir, biasa dipanggil Munir, berusia 40 tahun. Dulu Munir sendiri pernah 2 kali menikah dan punya 3 orang anak. Namun nampaknya pernikahan Munir tak berjalan lancar hingga akhirnya bercerai. Munir yang dikenal sebagai lelaki arogan, pengangguran, membuat istri-istrinya tak tahan dan pilih cerai. Munir juga pernah beberapa kali masuk ke penjara terkait kasus mencuri dan menghabisi seseorang. Usai bebas, Munir sendiri berkenalan dengan seorang wanita bernama Eka, 35 tahun. Eka sendiri tempat tinggalnya tak jauh dari rumah Munir. Eka sendiri adalah seorang janda tanpa anak, tinggal bersama sang ibu Maimunah, biasa dipanggil Munah, dan juga 1 adik perempuannya. Munah sendiri tak pernah setuju Eka berpacaran dengan Munir, bahkan akan serius dengan Munir. Munah sendiri tak ingin sang anak Eka menderita menikah dengan Munir. Apalagi dengan masa lalu Munir yang 2 kali gagal menikah, bahkan Munir adalah seorang residivis beberapa kali masuk rumah tahanan. Eka yang merasa sudah dewasa ngotot menginginkan Munir dengan alasan cinta, hingga akhirnya Eka dengan Munir pun tak mendengar ucapan orang tuanya. Eka yakin Munir akan berubah hingga akhirnya di bulan April 2023 Eka dengan Munir pun menikah. Pernikahan Eka dengan Munir dilakukan secara sederhana di rumah Munir saat itu. Pasca menikah, Eka sendiri tinggal bersama Munir, di sana pun ada anak-anak dari Munir. Hanya beberapa minggu saja bahagia, usai menikah, Eka merasakan kalau Munir kasar, kerap KDRT, dan ternyata memang Munir tak bisa berubah. Menyesal tak mendengarkan pernyataan sang ibu Munah, namun tak bisa berbuat apa-apa. Eka dengan Munir yang kerap cekcok hingga akhirnya Eka pun meminta cerai dari sang suami Munir. Namun lagi-lagi saat itu Munir tak mau diceraikan. Menurut Munir, dirinya sudah 2 kali gagal menikah dan tak ingin gagal ketiga kalinya. Eka pulang ke rumah sang ibu, curhat kepada sang ibu Munah karena pernikahannya tak bahagia. Tak lama, Eka sendiri meminta izin kepada sang ibu untuk jadi TKW di luar negeri. Munah mendukung keinginan Eka untuk menjadi TKW dan mendukung Eka bercerai dari Munir. Diam-diam Eka pun mempersiapkan semuanya hingga ternyata akhirnya dengan cepat Eka pun pergi ke luar negeri menjadi TKW. Kaget sang istri menjadi TKW ke luar negeri, Munir pun kesal dan ngamuk kepada ibu mertuanya. Munir menyalahkan ibu mertuanya memberikan izin atas kepergian Eka menjadi TKW. Dari situlah nampaknya Munir pun menaruh dendam kepada ibu mertuanya yang menurut Munir cerewet dan kerap ikut campur masalah keluarganya. Setelah Eka menjadi TKW di Malaysia, Munir pun merasa ingin melampiaskan dendamnya kepada sang mertua Munah. Tepatnya di tanggal 6 Desember 2023, hari itu hari Selasa, Munir punya rencana ingin memperkaos Ella. Ella adalah adik dari Eka yang tinggal bersama sang ibu Munah. Mencoba menelpon Ella agar datang ke rumahnya, namun ternyata Ella tak membalas. Hingga akhirnya Munir pun datang ke keluarga sang istri, namun ternyata di sana hanya ada Munah. Melihat ibu mertuanya Munah nampak ada di sana sendirian, Munir pun langsung membawa senjata tumpul berupa kayu saat itu. Saat Munah lengah langsung memukul Munah dan membawa semua emas yang dipakai oleh Munah. Bahkan saat itu Munir pun melakukan penganiayaan kepada Munah hingga Munah pun tak berdaya. Usai melakukan penganiayaan kepada Munah, Munir yang sudah lama tak melakukan wiki-wiki karena sang istri menjadi TKW, melampiaskan hawa nafsunya kepada ibu mertuanya. Tanpa rasa kasihan, Munir pun memperkaos ibu mertuanya sendiri. Usai melakukan aksinya, Munir sendiri membawa uang emas yang dimiliki mertua di lemari rumah. Tak lama, Ella adik dari Eka pun mendengar suara berisik dari kamar sang ibu. Ella turun ke bawah dan kaget melihat sang ibu sedang kesakitan karena kakak ipar menyakitinya. Ella langsung berteriak mencari pertolongan kepada tetangga. Saat itu tahu Ella mencari pertolongan dan berteriak, Munir yang panik kabur dengan menggunakan motor milik mertuanya. Para tetangga pun berdatangan atas teriakan Eka. Kaget langsung datang ke rumah Eka melihat ibunda dari Eka sudah tak bernyawa. Melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang untuk otopsi dan identifikasi.
Pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini dan melakukan pengejaran kepada Munir hingga akhirnya Munir pun berhasil diamankan. Karena Munir melakukan perlawanan saat itu, Munir pun didor pihak yang berwajib. Kepada pihak kepolisian, Munir mengakui dirinya memang pelakunya. Motifnya kesal kepada ibu mertua karena ibu mertua mengizinkan sang istri menjadi TKW. Bahkan Munir menyebutkan dirinya melampiaskan hawa nafsu karena sudah tak lama. Bahkan dirinya pun memang sengaja dendam. Diamankan terkait permasalahan ini, Munir yang seorang residivis dan beberapa kali diamankan, kali ini nampaknya punya hukuman yang cukup lama. Munir pun mendapatkan vonis hukuman seumur hidup. Sementara Eka, istri dari Munir, yang mendengar kabar kalau sang ibu sudah tak bernyawa, nampak sedih tak bisa berbuat apa-apa. Merasa menyesal menikahi Munir, tak mendengar ucapan sang ibu, Eka hanya bisa terdiam menyesali kenyataan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.